Halo, jumpa lagi dengan Ibu Wiji Sadiningsih. Kali ini kita belajar fungsi kuadrat bagian kedua ya nak, yaitu mengenai sifat-sifat pada fungsi kuadrat. Oke baik anak-anakku, simak baik-baik video berikut. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menentukan sifat-sifat fungsi kuadrat. Oke, baik anak-anakku, silakan simak materi yang Ibu sampaikan ya. Perhatikan baik-baik ini untuk menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini ya. Oke, ditinjau dari koefisien X kuadrat dan diskriminan. Masih ingat kalian diskriminan? Rumusnya apa diskriminan? Iya betul, diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC gitu ya. Nah, kita mau menentukan sifat grafik fungsi kuadrat ditinjau dari koefisien X kuadrat dan diskriminan. Oke. Nah, jika A lebih besar 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Ya, kalau A-nya berarti kalau ada fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kalau A-nya lebih besar 0, maka terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Nah, jika D lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik, atau artinya menyinggung sumbu X. Ya. Oke, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Ya. Oke, baik anak-anakku. Perhatikan. Nah, kalau kalian tahu ini, perhatikan grafiknya nih. Kita cocok-cocokan di sini. Ya. Oke, berarti dia mempunyai A apa? A-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0? Iya, betul. A lebih besar dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0. Kenapa? Karena A lebih besar dari 0 itu terbuka ke atas kurvanya. Dan D lebih besar dari 0 yaitu memotong sumbu X di 2 titik. Coba kalau ada yang kayak gini, bagaimana A dan D-nya? Iya, betul. A-nya lebih besar dari 0, terbuka ke atas. D-nya sama dengan 0 karena menyinggung sumbu X. Gitu ya. Bagaimana gambar grafik yang ketiga? Nah, nih. Oke. Maka bagaimana A dan D-nya? A-nya tetap lebih besar dari 0 karena terbuka ke atas. D-nya kurang dari 0. Kenapa kok kurang dari 0? Karena tidak memotong sumbu X. Paham ya, Nak? Nah, sekarang gambar berikutnya, yang keempat. Kalian tentukan A dan D-nya. Iya, betul. A-nya kurang dari 0 dan D-nya lebih besar 0. Sekarang? Iya, betul. A kurang dari 0 dan D sama dengan 0. Bagaimana dengan ini? Iya, betul. Bahwa A kurang dari 0 dan D kurang dari 0 karena tidak memotong sumbu X. Gitu ya. Oke, semuanya sudah bisa menentukan sifat grafik fungsi kuadrat dilihat dari koefisien X kuadrat dan diskriminan ya. Baik, selanjutnya ditinjau dari koefisien X dan konstantanya. Kita lihat koefisien X dan konstantanya. Kalau ada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya koefisien X-nya bagaimana, konstantanya bagaimana, gitu ya. Nah, jika C lebih besar 0, ya C konstanta lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Ini ingat-ingat ya. Jika C kurang dari 0, nih C-nya kurang dari 0, negatif, berarti memotong sumbu Y negatif. Ya, kalau C-nya positif berarti positif, C-nya negatif negatif, begitu ya. Kuncinya di situ. Nah, kemudian jika A lebih besar 0 dan B kurang dari 0, kita lihat ya, lihat dari koefisien-koefisiennya, A lebih besar 0 dan B kurang dari 0. Maka sumbu simetri pada sumbu X positif. Ya. Jika A lebih besar dari 0, lebih besar kan berarti terbuka ke atas ya. B lebih besar 0, maka sumbu simetri berada pada sumbu X negatif. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka sumbu simetri berada pada sumbu X negatif. Ya. Kemudian jika A kurang dari 0 dan B lebih besar 0, maka sumbu simetri berada pada sumbu X positif. Jadi ini dua ini kebalikan dari sini ya. Oke.
Sudah, kalian silahkan dipahami, kemudian dicatat di buku catatan kalian ya. Oke, baik anak-anakku, sekarang kita latihan soal. Fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan min Kx kuadrat min 2K min 1X dikurangi K ditambah 2. Menyinggung sumbu X, tentukan nilai K. Nah, kalian masih ingat syarat menyinggung sumbu X apa? Nah, di dalam pembahasan nanti kalian harus paham. Untuk syarat menyinggung sumbu X harus paham seperti materi sebelumnya, yaitu materi persamaan kuadrat. Ya, menyinggung sumbu X artinya apa? Mempunyai D sama dengan 0. Nah, D itu apa? Diskriminan. Nah, rumus diskriminan masih ingat juga nggak? Oke, harus ingat bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, berarti kita masukkan. Nah, B-nya mana? B-nya kan koefisien X. Berarti min dalam kurung 2K min 1, kita kuadratkan. Min 4AC. Min 4, A-nya adalah min K. Ya, C-nya adalah min K ditambah 2. Ya, oke. Selanjutnya, kemudian kita uraikan. Nah, berarti kita uraikan 4K kuadrat min 4K plus 1 dikurangi 4K kuadrat plus 8K sama dengan 0. Ya, nah ini 4K kuadrat dikurangi 4K kuadrat itu kan habis 0 ya. Berarti tinggal min 4K ditambah 8K. Apa? Ya, tambah 1. Nah, berarti 4K ditambah 1 sama dengan 0. Maka diperoleh K sama dengan negatif 1/4. Baik. Ya. Oke, nah selanjutnya latihan 2. Agar fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah M ditambah 1X ditambah 2M min 1 tidak menyinggung sumbu X, tentukan interval atau selang nilai M. Nah, tidak menyinggung kamu harus paham tuh. Tidak menyinggung itu syaratnya apa? Iya betul. Syaratnya D-nya kurang dari 0. Diskriminannya kurang dari 0. Artinya apa? Berarti B kuadrat min 4AC kamu harus cari. Nanti di sini kurang dari 0. Nah, kita masukkan B kuadratnya. Berarti M plus 1 kuadrat min 4 kali A itu 1. C-nya adalah 2M min 1. Nah, kita uraikan. Berarti M kuadrat ditambah 2M ditambah 1 dikurangi 8M ditambah 4. Nah, ini kan bentuk kuadratnya dari M tambah 1 kuadrat kan ya. Oke. Nah, ini yang di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita selesaikan. M kuadrat min 6M ditambah 5 kurang dari 0. Nah, kemudian kita cari M-nya. Nah, oke. Untuk cari M kita faktorkan. Berarti M kalau dikalikan hasilnya min plus 5, kalau dijumlah min 6. Berarti apa? Oh, M min 1 kali M min 5. Gitu kan ya? Ini udah dipelajari sebelumnya. Ya, berarti M didapatkan. Nah, M di sini didapatkan M-nya sama dengan 1. Ya, dan M-nya sama dengan di sini adalah 5. Kenapa? Nah, ini penyelesaiannya udah diselesaikan di materi sebelumnya. Kalian harus pahami dulu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita buat garis bilangan. Nah, pilih titik uji. Karena ini 1 sampai 5 itu kita ujinya di antaranya ini aja, boleh ya. Oke, misalnya kita ujinya adalah kita ambil 2. Nah, kita substitusikan. Berarti kita masukkan ke sini. 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 5. 2 kurangi 1 adalah 1, 2 dikurangi 5 adalah min 3. 1 kali min 3 itu kurang dari 0, betul nggak? Betul, karena 1 kalikan min 3 itu adalah min 3. Min 3 kurang dari 0, betul kan? Nah, berarti benar. Nah, setelah benar, berarti kita buat garis bilangan. Ini 1, ini 5. Ya, kemudian karena benar, 2 kan ada di antara 1 dan 5. Karena benar, ini kan nilainya kurang tadi, negatif. Nah, berarti di sini samping kanan dan samping kiri adalah positif. Maka yang diminta di sini, karena yang diminta adalah kurang dari. Ya, oke. Berarti intervalnya memenuhi adalah min 1 kurang dari M dan M kurang dari 5. Jadi M itu di antara 1 sampai 5. Gitu ya. Oke, sudah paham ya anak kalian? Oke, baik anak-anakku. Oke, latihan soal ketiga. Tentukan sifat-sifat koefisien X kuadrat, diskriminan, nilai koefisien X, dan konstanta dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kita cari ya. Oke, sifat-sifatnya bagaimana? Tentukan dulu nilai A, B, C. A-nya berapa? Iya, A-nya adalah 1. Ya, B-nya adalah negatif 4. C-nya adalah 4.
Selanjutnya, nah kita bisa simpulkan grafik terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya lebih besar dari 0. Kan A-nya 1, berarti A lebih besar dari 0. Nah, kemudian yang kedua, ternyata sumbu simetri di sumbu X positif. Kenapa? Karena sumbu simetri itu kan min P per 2A. Nah, ketika kita masukkan ke sini, min 4 per 2 kali 1. Berarti min 4 itu kan positif 4 per 2 kali 1 kan 2. 4 dibagi 2 berarti 2. 2 lebih besar dari 0. Nah, nih penjelasannya nih. Ya kan? Oke, sudah paham ya? Kemudian yang ketiga, memotong sumbu Y positif. Kenapa? Karena C-nya lebih besar dari 0. Ini kan C kan 4 ya. Oke. Kemudian D-nya kan D-nya B kuadrat min 4 aja kita mau cari di situ. Oh, ternyata nilainya adalah 0. Berarti artinya grafik tersebut menyinggung sumbu X. Jadi kesimpulannya grafik terbuka ke atas, sumbu simetris di sumbu X positif, memotong sumbu Y positif, dan menyinggung sumbu X. Itu kesimpulannya. Oke, baik anak-anakku. Selamat mempelajari, diulang-ulang terus ya videonya biar paham ya. Baik, oke. Kalau kalian lihat di sini, kita masukkan ke grafik, berarti modelnya begini nih. Nah, terbuka ke atas kan? Nah, menyinggung. Oke, nih. Dan menyinggung sumbu X. Nih, menyinggung, kemudian memotong sumbu X, sumbu Y positif. Gitu ya. Oke. Oke, sudah paham ya, Nak? Oke, terima kasih anak-anakku. Oke, kalian sudah menyimak video dengan baik. Matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.